selamat pagi untuk kita semua. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Jadi pada pertemuan ini merupakan sejarah wajib ya. Nah, di topik ini kita masuk kepada konsep berpikir sejarah ya. Dalam sejarah itu ada beberapa konsep berpikir. Yang pertama adalah konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas, dan analisis. Oke? Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah konsep berpikir diakronis ya, kronik. Nah, kalau kronologi artinya adalah jalan cerita, kronologinya. Nah, dia memanjang, oke? Nah, kalau kita lihat arti dari konsep diakronik adalah memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Nah, sehingga berdasarkan konsep ini bahwa setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki kaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Oke? Nah, itu dia ya. Oke, selanjutnya kita lihat konsep diakronik ini memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan ya dan bergerak sepanjang masa. Nah, konsep diakronik juga mengutamakan dimensi waktu yang sedikit keluasan ruang, atau dia kenal dengan memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Itu singkatnya konsep berpikir diakronik. Oke? Nah, kita lanjutkan ya, bagaimana itu konsep berpikir yang kedua, yaitu konsep berpikir sinkronik. Nah, konsep berpikir sinkronik yang namanya sinkron artinya ada kaitannya ya. Menurut Kunto Wijoyo ya, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu-ilmu lainnya atau dihubungkan, disinkronkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Misalnya kita membahas tentang manusia purba atau kita membahas tentang manusia purba. Nah, kita juga bisa membahasnya dari sudut pandang sosiologi, bagaimana kehidupan masyarakat seperti itu, ya kan? Nah, tadi saya katakan menurut Kunto Wijoyo bahwa sejarah akan menjadi sinkron jika bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan juga politik, ya. Nah, lalu kita lihat saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tetapi juga meluas dalam ruang. Perbedaannya tadi dengan diakronik, kalau diakronik itu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Sementara sinkronik itu memanjang dalam waktu tetapi meluas juga dalam ruang, ya. Nah, kemudian konsep sinkronik ini menyebabkan karya sejarah semakin kaya karena diceritakan dari berbagai sudut pandang, ya. Tadi saya katakan bisa dari sudut pandang sosiologi, ekonomi, kemudian antropologi dan politik seperti itu. Oke? Nah, kita lihat juga selanjutnya ya, konsep kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, konsep berpikir kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, kalau konsep berpikir kausalitas ini mengatakan bahwa setiap peristiwa memiliki latar belakang atau yang menjadi pemicunya, ya kan? Seorang sejarawan Suhartono ya dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menuliskan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum atau general cause. Kemudian juga terdapat yang namanya sebab khusus atau direct cause, ya. Nah, sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu atau yang dikenal dengan trigger, ya. Nah, kalau kita katakan begini, sesuatu terjadi hari ini, ya, itu akan berefek ke depannya, ya. Itu yang dinamakan yang namanya konsep kausalitas, sebab akibat, ya kan? Nah, kita lihat juga, ya, konsep kausalitas menurut Suhartono. Nah, dia mengatakan seperti ini, lihat di sini, ya. Konsep kausalitas itu bisa multi kausal, ya, atau kemajemukan sebab. Dan kemudian bisa seleksi kausal atau monokausal, ya. Nah, kemudian kalau dia multi kausal menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri atas banyak aspek atau sebab. Jadi bisa dipandang dari bukan hanya satu kasus, ya. Nah, kemudian kalau dia seleksi kausal menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi
berupa sebab utama atau ultimate cause ya, ultimate cause, kemudian atau prima cause ya, atau yang disebut dengan sekian banyak sebab. Oke. Nah, kemudian juga ada konsep periodisasi, periode atau pembabakan. Dalam sejarah itu penting sekali konsep periodisasi untuk mempermudah kita mempelajari sejarah. Jadi kalau periodisasi seperti ini, ada dia dikenal dengan masa prasejarah, ada dikenal dengan masa sejarah, dikenal dengan masa kolonial, dikenal juga masa kemerdekaan, lalu masa reformasi, orde baru dan sebagainya. Seperti itu periode pembabakan yang fungsinya memudahkan kita untuk mempelajari setiap topik sejarah. Oke, paham ya? Nah, di sini dikatakan konsep periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah ya. Contohnya periodisasi dapat Anda amati dalam tabel ini. Ini ada tabel ya. Tahun 1200 itu lahirnya yang namanya zaman modern. Kemudian 1630 sampai 1800 itu dikenal dengan perjuangan merebut hegemoni dan sebagainya dalam tabel ini ya. Silahkan kamu lihat tabel ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat juga ya bagaimana konsep yang keempat tadi itu ya, kamu bisa memahami satu persatu, yaitu konsep berpikir diakronis, konsep berpikir sinkronis, konsep berpikir kausalitas, dan konsep berpikir yang namanya tadi periodisasi ya. Jadi masing-masing ini sangat penting dalam sejarah. Satu lagi ada kronologis. Jadi konsep berpikir kronologis adalah menceritakan cerita sejarah secara berurutan ya, secara berurutan mulai dari zaman masa prasejarah, sejarah, kemudian masa kolonial sampai kepada era reformasi. Seperti itu. Oke, paham? Oke, baik. Saya harap paham ya sampai di sini ya topik kita tentang konsep berpikir sejarah. Nah, jika kamu kurang paham, kita bisa berdiskusi selanjutnya. Oke, di sini ada 4 topik tadi sudah saya jelaskan masing-masing. Silahkan kamu ulas kembali di rumah ya. Silahkan kamu ulas kembali, baca kembali dan pahami kembali. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi dan lanjutkan belajarmu. Tetap semangat dan jaga kesehatan.